Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil project base kami. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Esra Damayanti sebagai moderator dan rekan saya. Saya Leoni Margareta Samosi. Saya Astrid Nuwati Berbulu Singa. Saya Rika Putrianti. Baik, kita masuk ke materinya. Definisi konsep fungsi produksi cup downless itu akan dipresentasikan oleh Astrid. Saya persilahkan. Definisi konsep fungsi produksi cup downless. Fungsi produksi cup downless adalah model matematis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dengan hasil produksi output. Model ini dikembangkan oleh ekonom Charles Koch dan Paulus Douglas. Secara sederhana, fungsi ini menunjukkan bagaimana model dan tenaga kerja mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau usaha. Fungsi produksi Koch Douglas adalah model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor produksi, terutama dalam model tenaga kerja terhadap jumlah output yang dihasilkan. Model ini membantu perusahaan menganalisis efisiensi produksi, kontribusi masing-masing input, serta menentukan apakah skala produksinya mengalami peningkatan tetap atau penurunan. Saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya, teori fungsi produksi cup downless akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yang dimana yang pertama itu menjelaskan hubungan antara input dan output produksinya. Yang kedua itu faktor produksi utama adalah model K dan tenaga kerja itu laki-laki. Yang ketiga itu output dipengaruhi oleh tingkat teknologinya itu A. Yang keempat itu setiap faktor produksi memiliki kontribusi yang berbeda terhadap output. Yang kelima itu digunakan untuk mengukur elastisitas produksi dan efisiensi penggunaan input. Yang keenam itu dapat digunakan untuk menentukan return to scale. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, rumus fungsi produksi cup downless itu akan dipresentasikan oleh Astrid. Saya persilahkan. Rumus fungsi produksi cup downless adalah U sama dengan AK pangkat alpha L beta. Keterangannya, Q sama dengan output, A sama dengan teknologi, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, alpha sama dengan elastisitas modal, beta sama dengan elastisitas tenaga kerja. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, grafik fungsi produksi cup downless akan dipresentasikan oleh Rick. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafik. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara modal atau K dan tenaga kerja atau L dalam menghasilkan output atau Q. Sumbu vertikal atau atas bawah menunjukkan modal, sumbu horizontal kanan kiri menunjukkan tenaga kerja, garis lengkung Q1, Q2, dan Q3 menunjukkan tingkat output yang berbeda. Semakin jauh kurva dari titik pusat atau dari Q1 ke Q3, semakin besar jumlah produk yang dihasilkan. Artinya, jika modal dan tenaga kerja ditambah, maka produksi juga akan meningkat. Keterangannya itu Q1 tingkat produksi rendah, Q2 tingkat produksi sedang, Q3 tingkat produksi tinggi. Jadi, grafik ini menjelaskan bahwa kombinasi modal dan tenaga kerja yang lebih besar akan menghasilkan output yang banyak.
Nah, di sini saya akan juga menjelaskan ilustrasi fungsi produksi Kopdaulas. Ilustrasi tersebut menjelaskan proses dari awal sampai menghasilkan produk. Di sini itu input atau faktor produksi. Modalkah mesin, peralatan, bangunan, dan bahan yang digunakan dalam produksi. Tenaga kerja atau jumlah pekerja atau keterampilan dan pengalaman bekerja. Teknologi atau pengetahuan, inovasi, dan metode produksi yang digunakan. Itu ada proses produksi. Modal, tenaga kerja, dan teknologi digabungkan dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga itu output atau Q, hasil dari proses produksi berupa barang atau jasa yang siap digunakan atau dijual. Jadi kesimpulan sederhananya itu semakin baik modal, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan, maka semakin besar pula hasil produksi yang diperoleh. Rumus yang diperoleh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Leonie. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal fungsi produksi Kopdaulas. Suatu perusahaan memiliki fungsi produksi Kopdaulas yaitu Q sama dengan 2K pangkat 0,4 L 0,6, di mana di sini diketahui modal itu adalah K sama dengan 100, tenaga kerja L sama dengan 50. Di sini kita diminta hitunglah jumlah output Q yang dihasilkan. Baik, di sini saya akan menjawab. Di sini saya akan menjelaskan contoh fungsi produksi. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui beberapa banyak output yang dapat dihasilkan perusahaan berdasarkan modal dan tenaga kerja yang dimiliki. Pada soal ini, fungsi produksinya adalah Q sama dengan 2K 0,4, L sama dengan 0,6. Q adalah output, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Diketahui modal sebesar 100 dan tenaga kerja sebesar 50. Di sini kita memasukkan nilai modal dan tenaga kerja ke dalam rumus. Setelah dihitung menjadi nilainya 100 pangkat 0,4 adalah 6,31 dan nilai 50 pangkat 0,6 menjadi 10,46. Di sini nilai tersebut dikalikan dengan konstanta 2 sehingga diperoleh hasil sekitar 132. Berdasarkan fungsi produksi Kopdaulas ini, perusahaan dengan modal 100 dan tenaga kerja 50 mampu menghasilkan output sekitar 132 unit. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa jumlah output dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja. Semakin besar modal dan tenaga kerja yang digunakan secara efektif, maka output yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulannya akan saya sendiri yang bacakan. Fungsi produksi Kopdaulas adalah model yang menjelaskan hubungan antara modal, tenaga kerja, dan teknologi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Model ini membantu mengukur efisiensi, penggunaan faktor produksi, serta menganalisis skala hasil produksi, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Baik, terima kasih. Kalau ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.